Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh berjumpa oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Bertahtalah dan berkuasalah atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau, kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Sebelum kami menjalani hari yang baru hari ini, izinkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, membawa kurban syukur pujian kami. Kuduskan hati tubuh jiwa dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu, hidup kami dilayakkan untuk menyembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak
Tuhan percayakan buat kami boleh menyembah-Mu, memankan wajah-Mu, menikmati segala kebaikan, anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dan putus-putusnya atas kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami rindu akan sabda firman pagi hari ini. Berfirman atas setiap kami, hati kami rindu untuk kebenaran firman. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Firmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak membuat kita bebas atau lepas dari yang namanya permasalahan atau persoalan. Selalu ada persoalan, baik saat kita dekat dengan Tuhan ataupun saat kita jauh dari Tuhan.
Cuman yang membedakan adalah saat kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, ada kekuatan dan pengharapan atas setiap persoalan, permasalahan yang akan kita hadapi, yang sedang kita alami. Selalu ada kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itu kita bergaul dengan Tuhan bukan untuk menengking masalah. Kita bergaul dengan Tuhan supaya kita semakin lekat dan cinta kepadanya. Bukan tanpa masalah, tetapi melalui masalah justru kita dibuat semakin cinta kepada Tuhan. Hidup di dalam keintiman dan pergaulan dengan Tuhan bukan juga berarti selalu disertai dengan tanda-tanda supranatural yang luar biasa, mujizat-mujizat ajaib dan lain sebagainya. Ada titik di mana kita juga merasa sepertinya Tuhan berdiam diri di dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang membangun pergaulan karibnya dengan Tuhan, yang didasari oleh kasih cinta akan Tuhan, membuat mereka bisa selalu merasakan kehadiran Tuhan di segala situasi, bahkan di situasi terburuk sekalipun. Nah, dalam tema perenungan di kesempatan hari ini berbicara tentang dinamika hidup, ya, bersekutu dengan Tuhan. Ya, dinamika hidup bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan tidak selalu harus ada manifestasi-manifestasi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada saatnya juga di saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita harus melihat ke dalam diri. Ada bagian-bagian mana yang perlu kita benahi dalam hidup ini. Jadi persekutuan dengan Tuhan tidak selalu menuntut untuk Tuhan memberi, tapi ada saatnya kita juga merenung untuk melepas apa yang ada dalam diri kita. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang belum betul, belum benar, itu perlu dilepaskan, ditanggalkan dalam hidup kita. Jadi saat kita bersekutu dengan Tuhan, ada titik di mana kita juga harus berkaca ke dalam diri sendiri. Belajar dari Daud tentang dinamika hidup dalam bersekutu dengan Tuhan dalam teks yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Daud belajar untuk transparan dengan Tuhan. Daud belajar untuk transparan dengan hati dan hidupnya. Makanya di ayat yang ke-1b, dia berkata kepada Tuhan, "Kepadamu Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Ayat 2, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Maksud dari ayat ini bukannya Daud menantang Tuhan, tetapi Daud rindu supaya Tuhan menyelidiki kedalaman hatinya. Jikalau ada bagian-bagian di hatinya yang belum beres, yang belum benar, mungkin itu kepahitan, mungkin itu kehidupan yang masih berkamuflase. Orang-orang yang rindu mengasihi Tuhannya dengan benar, dia akan membuka hatinya, mengizinkan Roh Kudus untuk membuka hati dari hidup kita. Jikalau masih ada luka, jikalau masih ada kebusukan, jikalau masih ada sampah-sampah rohani dalam hati dan kehidupan kita, kita mengizinkan untuk Tuhan menyingkapkannya. Sehingga orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, hidupnya semakin hari semakin dibersihkan, dibenerin, dibetulin, yang tadinya rusak jadi betul. Nah, ini yang penting, yang perlu kita renungkan dalam hidup kita saat kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, jangan selalu nuntut, jangan selalu minta, jangan selalu sedikit-sedikit mujizat, minta tolong Tuhan ini, itu, dan lain sebagainya. Namanya bersekutu
Ada waktu di mana kita harus belajar terbuka. Tuhan, ini loh hidup saya. Tuhan tolong lihat di hati saya, di hidup saya. Kalau masih ada hal yang tidak benar, tolong Tuhan singkapkan. Hal-hal yang tersembunyi menurut saya yang saya tidak ngerti, tolong singkapkan. Saya rindu hidup ini untuk dibenahin, dibetulin, dibenerin, biar saya jadi orang yang benar, jadi orang yang hidupnya, karakternya sesuai dengan apa yang saya katakan. Nah, inilah yang dilakukan Daud, sehingga Daud menyatakan kerinduan hatinya itu kepada Tuhan. Oh Tuhan, uji aku, coba aku, selidikilah Tuhan batin orang-orang yang rindu di dalam pergaulannya dengan Tuhan, sekalipun harus mengalami dinamika persoalan, permasalahan, dia akan mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hatinya. Ya, jadi persekutuan dengan Tuhan tidak melulu tentang mujizat. Yang kedua, persekutu dalam dinamika persekutu dengan Tuhan mengizinkan ya untuk kita bersama-sama merenung ya tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Sekalipun mungkin kita ada dalam sebuah persoalan seperti yang dialami oleh Daud. Daud sedang meminta keadilan yang daripada Tuhan, sebab hidupnya diperlakukan tidak adil. Tetapi di dalam permintaannya itu pun dia tadi lihat ke dalam yang kedua. Dia melihat, dia menghitung segala perbuatan kebaikan Tuhan. Sekalipun saat itu Tuhan tidak melakukan perkara yang ajaib, mujizat, supranatural dan lain sebagainya, tidak terjadi saat itu. Tetapi dia menghitung setiap kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup. Yang ketiga, Daud tetap hidup di dalam kebenaran. Dan aku hidup dalam kebenaran. Dinamika persekutuan orang percaya dengan Tuhan akan mengalami titik di mana persoalan begitu berat, tetapi seolah-olah mujizat Tuhan tidak terjadi, jawaban doa tidak terjadi, bahkan Tuhan seolah berdiam diri. Di saat itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cinta yang besar, dia akan tetap merasakan kehadiran Tuhan. Ya, melalui kita membuka hati kepada Tuhan, melalui kita menghitung setiap kasih setia yang dia kerjakan, melalui kita tetap berjalan di dalam kebenarannya, maka orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan akan teruji di dalam dinamika persoalan kehidupan. Orang yang mengasihi Tuhan akan tetap berjalan di dalam kebenarannya bersama dengan Tuhannya. Dan biarlah itu juga yang kita miliki dalam hidup kita. Belajarlah mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Sekalipun mungkin hari ini kau tidak melihat mujizat Tuhan, sekalipun mungkin hari ini engkau tidak melihat jawaban doa yang daripada Tuhan, sekalipun mungkin hari ini engkau belum menikmati sesuatu yang supranatural dari Tuhan, sekalipun mungkin hari ini seolah Tuhan berdiam atas hidupmu, tetaplah buka hatimu, hitung kesetiaan Tuhan, dan tetap berjalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kasih setiamu besar buat kami. Kami menyerahkan hari ini dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Sekalipun ada banyak dinamika kehidupan, persoalan, permasalahan yang harus kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan izinkan semuanya harus terjadi atas hidup kami untuk membuat kami semakin kuat mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini, balik dalam pekerjaan, bisnis, usaha,
peternakan, pertanian, studi kami, pelayanan kami, semua yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau. Engkaulah yang menjadikannya berhasil seturut dengan kehendak rencanamu, maksudmu atas hidup kami. Hanya bersyukur dan berterima kasih, hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru, berkat yang baru, kasih setia Tuhan yang selalu baru atas hidup kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.